Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridah. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah Stipki NU Indramayu. Saya di sini akan menyampaikan satu resumen tentang mata perkuliahan ilmu kalam. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen mata kuliah ilmu kalam, yaitu Pak Rosyadi, MPDI. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan ilmu-ilmu selama mata perkuliahan ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam secara bahasa, kalam berarti perkataan, sedangkan menurut istilah, kalam adalah satu kajian ilmiah yang berupaya untuk memahami keyakinan-keyakinan keagamaan dengan didasarkan pada argumentasi yang kokoh. Ahli ilmu kalam disebut mutakalimin. Ilmu yang digunakan sebagai nama dari ilmu yang membahas atau membicarakan akidah dalam Islam. Maka, ilmu yang membahas tentang akidah menjadi populer dengan sebutan ilmu kalam. Tetapi ada sebagian ulama tidak menyukai sebutan ilmu kalam, yaitu seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Beliau-beliau lebih menyebut nama ilmu kalam seperti ilmu tauhid, ilmu usuluddin, dan ilmu aqaid. Yang kedua yaitu nama lain dari ilmu kalam. Yang pertama itu ada ilmu tauhid. Ilmu kalam dinamai juga ilmu tauhid, yakni ilmu yang membahas tentang kepercayaan dan keyakinan akan sifat wahdah atau esa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpegang pada ajaran yang dibawakan oleh Rasulnya. Dinamakan ilmu tauhid karena membahas kepercayaan dan keesaan Tuhan. Nama lain yang kedua yaitu ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan terhadap Allah, Rasul Allah, malaikat Allah, kitab Allah, hari akhir, dan qada dan qadar. Yang ketiga, ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin adalah ilmu yang membahas tentang pokok-pokok ajaran agama, yakni keimanan. Sedangkan keimanan merupakan pokok-pokok asasi agama. Sebab itu ilmu kalam disebut juga ilmu usuluddin karena membahas tentang pokok agama. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang memuat beberapa alasan untuk mempertahankan keimanan agama Islam dengan menggunakan dalil-dalil akli atau dalil pikiran, serta memuat pula bantahan terhadap orang yang mengingkarinya dan berbeda pandangan dengan pemahaman salaf dan ahli sunnah. Itulah pengertian ilmu kalam secara singkat. Materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan pandangan mengenai pelaku dosa besar. Yang pertama itu menurut aliran Khawarij. Menurut aliran Khawarij, pelaku dosa besar menurut semua subsekte dari golongan Khawarij kecuali subsekte Najah adalah kafir dan akan disiksa di dalam neraka untuk selamanya. Bahkan subsekte yang dikenal ekstrim yaitu subsekte Az-Zariqah menggunakan istilah yang lebih mengerikan dari kata kafir. Kelompok tersebut menggunakan istilah musyrik bagi semua pelaku dosa besar. Selanjutnya, menurut ajaran Murji'ah. Kalau pada umumnya kaum Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, lain lagi di ajaran golongan Murji'ah. Golongan ini menghukumi tetap mukmin bagi orang Islam yang melakukan dosa besar. Adapun masalah dosa yang mereka perbuat itu ditunda penyelesaiannya atau pembalasannya pada hari perhitungan kelak, atau lebih umumnya itu pada ajaran Murji'ah ini dia tidak memikirkan mau menghukumi pelaku dosa besar itu kafir, tetapi dia lebih ke
biarkan Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya di hari akhir kelak. Yang ketiga, menurut aliran Mu'tazilah. Menurut aliran Mu'tazilah, pelaku dosa besar bukanlah kafir seperti yang dihukumkan oleh kelompok Khawarij, dan bukanlah dapat dikatakan tetap mukmin seperti kaum Murji'ah memberikan status untuk pelaku dosa besar. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar dikategorikan fasik, yaitu posisi yang menduduki antara mukmin dan kafir. Jadi menurut aliran Mu'tazilah ini, pelaku dosa besar itu tidak dihukumi kafir, tidak juga dihukumi mukmin, jadi dihukum fasik, dikategorikan fasik, jadi di antara mukmin dan di antara kafir. Yang keempat, itu menurut aliran Asy'ariyah. Menurut aliran ini, pelaku dosa besar itu masih tetap sebagai orang yang mukmin dengan keimanan yang mereka miliki, sekalipun dia berbuat dosa besar. Tetapi, jika perbuatan dosa itu dilakukan dengan anggapan bahwa perbuatan dosa itu dibolehkan atau dihalalkan dan tidak meyakini keharaman perbuatan tersebut, maka yang demikian itu dihukumi kafir. Jadi menurut aliran Asy'ariyah ini, pelaku dosa besar itu masih tetap dianggap sebagai seorang mukmin jika dia tidak menganggap bahwa apa yang dilakukan dia itu sebagai perbuatan yang dihalalkan menurut Islam. Jadi selagi pemikiran dia itu masih menuju kepada Islam, dia tetap dihukumi menjadi mukmin. Tetapi ketika dia sudah beranggapan bahwa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang dibolehkan atau dihalalkan, itu menurut Asy'ariyah dia dikatakan kafir. Yang kelima, yaitu menurut aliran Maturidiyah. Al-Maturidiyah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak dapat dikatakan kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertobat. Hal itu dikarenakan Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal dalam neraka adalah balasan bagi orang yang berbuat dosa syirik. Menurut Al-Maturidi, iman itu cukup dengan tasdik dan iqrar, sedangkan amal adalah penyempurnaan iman. Aliran yang terakhir, yaitu aliran yang keenam, yaitu menurut aliran Syiah Zaidiyah. Penganut Syiah Zaidiyah percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar akan kekal di dalam neraka jika ia belum bertaubat dengan taubatan nasuha atau taubat yang sesungguhnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai ilmu kalam dan pandangan terhadap pelaku dosa besar. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari saya, karena saya adalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.